Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membahas atau membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih dalam bahasan ide dari teman-teman sekalian, yaitu yang ditanyakan itu begini. Ciblek bulunya itu keriting. Nah, ketika mabung apakah bisa normal kembali ya, gitu kan? Jadi sebenarnya jawaban singkatnya bisa, gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ketika burung ciblek yang kita miliki itu bulunya jelek, keriting, terus mungkin nggak beraturan lah intinya gitu ya. Mungkin ada yang patah atau gimana gitu. Ketika dia mabung atau nyulam, itu nanti tumbuhnya akan bagus, gitu ya teman-teman. Jadi biar bagus bagaimana caranya? Nah, itu dari rawatan yang kita lakukan dalam sehari-harinya, gitu ya. Kalau saya sendiri, saya kan menggunakan pur pakan racikan ciblek. Jadi itu kalau menurut saya, itu sangat powerful, ya. Sangat bagus buat pertumbuhan bulu-bulu ciblek. Nah, gitu ya. Mau bulu sayap, bulu ekor, atau bulu halus, itu bagus banget, gitu teman-teman ya. Ini bukannya promosi, tapi ya sekaligus saja promosi, gitu. Jadi sekalian itu kan bisa ya. Jadi teman-teman bisa ngeracik sendiri ya kan. Bahan-bahannya sudah saya sampaikan di vlog saya tentang pakan racikan ciblek ya kan. Atau bisa dicari di playlist ciblek, pakan racikan ya. Playlistnya namanya pakan racikan. Nah di situ teman-teman silahkan cari sendiri ya. Kalau bahan-bahannya ada itu mudah gitu. Yang menjadi susah itu ketika barang-barangnya itu bahan-bahannya itu nggak ada. Nah itu agak menjadi repot. Jadi untuk kualitasnya kurang gitu kan. Bahkan untuk yang alternatif pun kalau menurut saya itu masih kurang. Untuk kualitasnya masih kurang gitu teman-teman ya. Karena saya juga sudah mencoba super pit gitu kan. Saya campur dengan yang racikan saya itu bahan-bahannya, tapi hasilnya tetap kurang. Kalau udah tepung kroto, tepung ini beda gitu ya teman-teman. Ada perbedaan ya. Jadi itu intinya seperti itu. Kalau bisa ya lengkap gitu kan. Kalau misalnya mau pesan ke saya juga bisa kan gitu. Tapi nanti WA saja, nanti saya kasih estimasi harganya. Nah itu silahkan, mau beli silahkan, enggak juga enggak masalah gitu teman-teman ya. Jadi begitu rawatannya. Kalau pakai racikan saya hanya simpel, pakainya jangkrik saja gitu kan. Pakai jangkrik 5 sudah gitu kan. Kalau mau ditingkatkan lagi, mau cari brandnya, mau cari gimananya, ya tinggal naikin aja. Tinggal naikin EF-nya misalnya mau ditambah ulet kandang misalnya, bisa gitu kan. Ketika ngasih ulet kandang, teman-teman juga harus tahu batasan over birahi. Kenapa saya selalu bilang over birahi ya kan? Karena ketika teman-teman tahu, jadi batasan pemberiannya ini akan terukur gitu teman-teman ya. Jadi nggak nyampe bulunya itu rontok, bulunya itu dibengkokin atau dipatahin sama cibleknya. Nah, jadi sebelum batasannya itu sebelum sampai melakukan itu. Nah, gitu. Ketika teman-teman ngasihnya nih porsi sekian, kok dia ada rontok bulu ya? Kalau dia agak bengkokin bengkokin ekor ya. Nah, itu harus dikurangi. Jadi teman-teman harus tahu batasannya itu. Itu utamanya ya. Jadi kalau rawatan mah sudah pakai racikan saya ya sudah, tinggal biasa aja, harian biasa gitu kan. Nah, nanti ketika tumbuh itu teman-teman ciblek mania juga udah ada yang membuktikan 1 minggu itu sudah panjang teman-teman ya. Sudah panjang, tumbuhnya itu ekornya itu sudah panjang gitu.
Karena kemarin juga pernah saya singgung di vlog, langsung ada komentar, satu minggu sudah panjang umroh. Wah, alhamdulillah itu kan. Berarti sudah ada yang membuktikan gitu ya. Sudah ada yang membuktikan, dan itu ya itu ibaratnya ya saya nggak apa ya, bukan saya yang ngomong sendiri begini ya. Saya ngomong dengan menggunakan ciplek saya. Nah, kalau ada orang lain yang mengalami hal itu, ya berarti alhamdulillah gitu kan. Berarti racikan yang saya buat itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu terutama pemula untuk ciplek mania gitu ya. Sebenarnya bahkan racikan saya itu tidak hanya untuk ciplek ya teman. Jadi semua burung kecil pemakan pur halus teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah bingung ya. Kalau bahan-bahan ada langsung ada cari lah, rawatan untuk supaya bulunya bagus ya udah rawatan harian aja udah bagus gitu. Kalau mau ngerontokin cepetin rontok ya udah kasih hongkong aja teman-teman ya. Kasih hongkong pasti nanti rontok gitu ya. Tapi ya jangan banyak-banyak gitu kan. Konsisten aja, misalnya sehari kasih 5, pasti besok ada yang rontok gitu ya teman-teman ya. Terus besok lagi dikasih 5. Nah, jadi ngasihnya bertahap aja, jangan brol semuanya gitu lah, nanti bisa dia itu malah cabut bulu atau apa gitu. Jadi standar aja, yang penting banyak bulu yang jatuh gitu. Kalau ulat Hongkong itu gampang menjatuhkan bulu ciplek ya teman-teman ya, karena juga saya alami juga ya. Jadi ketika bulunya jelek gitu kan, saya rasa jelek, wah ini saya kasih Hongkong gitu. Nah, dia jatuh akhirnya besok itu jatuh beberapa lay gitu, 2 atau 3 lay gitu. Nah, habis itu dia tumbuh bagus lagi gitu teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tidak usah bingung lah, tidak usah bingung ketika bulu ciplek itu rusak gitu. Rusak, kalau patah baiknya dicabut. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau patah, banyak yang patah, baiknya dicabut. Nah, itu. Kalau udah dicabut, tumbuhnya nanti akan bagus. Ini dengan catatan menggunakan pakan racikan ya. Jadi tumbuhnya itu cepat dan bagus. Seminggu udah panjang ya, seperti yang saya sampaikan tadi di depan gitu. Jadi teman-teman begitu ya, mengatasi bulu-bulu yang jelek. Intinya saya garis bawahi aja, jelek gitu ya. Jelek itu apa aja ya. Jelek terus ya itu kalau rekomendasi saya yaitu menggunakan pakan racikan. Kenapa saya bilang begitu? Ya alhamdulillah sudah terbukti ampuh gitu ya. Dan rajin bunyi. Nah, itu beberapa video yang sudah pernah saya buat itu kiriman dari teman-teman Ciplek Mania yang sudah menggunakan pakan racikan dari vlog saya gitu teman-teman ya. Demikian, semoga ini bisa membantu teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.